Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Ahmad Rizqullah. Dan di episode kali ini kita akan menceritakan mengenai keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana di episode sebelumnya saya sudah menceritakan kepada kalian keutamaan dan peran Abu Bakar secara sederhana gitu ya, secara penjelasan pendek pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Begitu juga di episode kemarin kita juga udah menceritakan siapa itu Abu Bakar, nama asli, anak, istri, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan lebih menjelaskan lagi keutamaan beliau, sehingga nanti di episode selanjutnya kita bisa menceritakan mengenai kekhalifahan beliau, dan kita lebih yakin gitu, mantep, kenapa nih Abu Bakar nih cocok banget menjadi seorang khalifah, apalagi khalifah pertama di masa setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini adalah pengganti langsung, meskipun Rasul tidak langsung mengangkat Abu Bakar menjadi seorang khalifah, tetapi Rasul memberikan banyak ciri-ciri gitu, tanda-tanda bahwa sebenarnya Rasul tuh ridhonya kepada Abu Bakar. Nah, nanti kita ceritakan di sini. Silakan disimak, dan jika ingin mencari tahu mengenai profil Abu Bakar, lebih baik menonton episode sebelumnya. Disebutkan dalam sejarah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat dewasa pertama, laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Dan itu bukanlah suatu yang biasa-biasa aja ya, karena saat itu kan belum ada yang percaya. Jadi untuk ngikutin Nabi Muhammad itu juga lumayan sulit, karena itu adalah sesuatu yang sangat baru gitu bagi kalangan bangsa Arab saat itu. Nah, sehingga orang-orang yang pertama kali mengimani Rasul itu memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an." Jadi Allah itu sudah ridho dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan sedangkan Abu Bakar adalah yang paling pertama dari as-sabiqunal awwalun tersebut. Jadi Abu Bakar ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sudah kita sebutkan juga di episode sebelumnya bahwa Abu Bakar ini di hari pertama keislamannya ini sampai menginfakkan 40.000 dirham untuk banyak sekali kegiatan dakwah. Salah satunya adalah membebaskan budak. Budak-budak yang dibebaskan Abu Bakar saat itu salah satunya adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, dan Zinirah. Dan nggak sampai di situ aja, bahkan sebelum hijrah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Abu Bakar ini adalah satu-satunya sahabat yang menemani Rasul ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar ini uang sisanya itu tinggal 5.000 dirham, uang sisa untuk keluarganya itu tinggal 5.000 dirham. Beliau bawa semuanya dan tidak meninggalkan harta apapun untuk keluarganya. Nah, ini diceritakan oleh Asma binti Abu Bakar bahwa ketika itu Abu Bakar sudah mengambil seluruh hartanya untuk dibawa hijrah bersama Nabi Muhammad. Lalu Asma kan udah nggak punya harta nih. Nah, Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar yang saat itu masih kafir, menanyakan kepada Asma, "Wahai cucuku, ini Abu Bakar pergi, dia ninggalin apa buat keluarganya?" Terus Asma binti Abu Bakar langsung mengambil batu lalu dimasukkan ke dalam kantong, lalu diberikan kepada Abu Quhafah yang tunanetra. Jadi memiliki tunanetra. Lalu Abu Quhafah memegang kumpulan batu tersebut lalu mengira bahwa itu adalah emas dan perak. Lalu Abu Quhafah tersenyum. Oh, kalau begitu Abu Bakar adalah orang yang sangat baik begitu. Jadi bahkan Asma binti Abu Bakar pun, keluarganya pun sampai rela berkorban demi bapaknya, berkorban untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kedermawanan Abu Bakar nggak sampai di situ. Jadi masih ada cerita lainnya, yaitu ketika perang Tabuk. Jadi sebelum perang Tabuk ini Rasul masih mempersiapkan pasukannya yang akan dibawa untuk menuju Tabuk. Nah, perbekalan pasukan kan banyak sekali, butuh uang yang banyak, butuh juga perlengkapan-perlengkapan yang lain yang banyak, kendaraan, makanan, dan sebagainya. Abu Bakar ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Abu Bakar, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Aku menyisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Lalu datang Umar yang membawa setengah hartanya. Dia sampai berkata, "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar."
Lalu Utsman datang membawa sepertiga hartanya. Keutamaan Abu Bakar lainnya adalah ketika Rasul sedang sakit keras, maka Rasul memerintahkan dan meminta para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai imam sholat. Dan kisah ini dimuat dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bisa kalian baca. Nah, di situ Rasul menginginkan agar Abu Bakar menjadi imam sholat pengganti beliau karena beliau sedang sakit dan beliau tidak bisa menjadi imam sholat. Yang saat itu sakitnya beliau itu adalah sakit yang menyebabkan meninggalnya beliau pada beberapa hari setelahnya. Jadi Abu Bakar menjadi imam sholat pengganti Rasul ketika Rasul hampir menjelang ajalnya. Baik, mungkin cukup sekian kisah mengenai keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Dan meskipun saya cukupkan di sini, tapi kita pastikan dan kita meyakini bahwa keutamaan Abu Bakar masih sangat banyak lagi selain itu. Dikarenakan itu yang ditampakkan keluar, itu yang diceritakan. Belum lagi kebaikan-kebaikan beliau yang tidak beliau tampakkan kepada umat manusia. Mungkin dari tahajudnya, sholatnya, zikirnya, dan sebagainya. Itu semua amalan-amalan yang mungkin tidak dituturkan kepada kita, tetapi kita percaya bahwa beliau itu memiliki semuanya. Karena bahkan Nabi Muhammad SAW pun menganggap beliau itu orang-orang terbaik gitu. Bahkan sampai beliau itu pernah ditanya sama Amr bin As, ditanya, Rasul, siapakah manusia yang paling kamu cintai? Terus kata Rasul, Aisyah. Bukan ya Rasul, dari kalangan laki-laki. Lalu kata Rasul, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Rasul. Ya, karena memang begitu besar pengorbanan beliau dari awal ya, bahkan dari awal beliau dakwah sampai akhir hayat itu Abu Bakar yang paling menemani. Nah, jadi gak heran nanti ketika Nabi Muhammad SAW wafat, akhirnya Abu Bakar ditunjuk oleh para sahabat menjadi khalifah Rasulullah SAW. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.